Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala murid dunya yawatin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa pemahaman saya selama saya belajar kepada Bapak Nurdin, yakni diantaranya salah satunya tentang psikoterapi dalam psikologi Islam. Ini sangat menarik karena psikoterapi yang kita kenal selama ini kan bermula dari Barat, sedangkan dalam Islam apa saja sih terapi-terapi atau metode-metode yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam jiwa kita. Maka dari itu, silakan disimak video ini sampai selesai. Cikidot. Psikoterapi sendiri berasal dari kata psik yang artinya jiwa, mental atau pikiran manusia. Sedangkan terapi adalah suatu upaya atau metode yang digunakan untuk menyembuhkan suatu kelainan atau penyakit. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya psikoterapi adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa. Sedangkan penyakit itu dibagi menjadi dua ya. Ada penyakit yang nampak itu biasanya disebut dengan penyakit raga, sedangkan penyakit yang tidak nampak itu bisa dikatakan penyakit jiwa. Nah, dalam menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa itu terdapat metode-metodenya sendiri, dan itu hanya pas untuk digunakan dalam hal-hal tersebut. Misalnya stres itu adalah sesuatu penyakit jiwa ya, yang dampaknya juga mungkin bisa raga juga. Terus ada juga penyakit berkepribadian ganda, itu juga suatu kelainan pada jiwa seseorang. Dalam psikologi Barat, penyakit tersebut dapat diatasi dengan psikoterapi. Psikoterapi itu ada banyak, ada yang namanya behavior terapi, ada yang namanya psikoanalitik terapi, ada juga kognitif terapi, dan itu hanya diperuntukkan pada situasi yang pas, jadi tidak secara menyeluruh. Nah, di sini saya akan menitik beratkan psikologi Islam. Kalau behavior, kognitif, analitik itu berasal dari Barat, yang buku-bukunya itu sudah terkenal. Sedangkan di sini saya akan memaparkan psikologi Islam dalam ruang lingkup psikoterapi. Zikir sendiri itu adalah ibadah yang biasa kita temui dalam sehari-hari. Wabil khusus orang-orang Nahdliyin ya, yang biasanya mengeraskan zikirnya. Bukan berarti riak, tidak, akan tetapi zikir tersebut itu bertujuan untuk apa? Agar orang-orang yang awam itu juga ikut melafalkan, sehingga setelah melafalkan dia itu bisa hafal
Apabila sudah hafal, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke dzikir ya. Dzikir itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari kata zakara, yazkuru, zakron atau zikron. Itu artinya adalah mengingat, yakni mengingat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sendiri banyak variasinya. Orang-orang dalam torekoh di wilayah saya itu zikirnya pakai kata hu atau juga Nah, di situ saya pertama kali dengar itu ini orang lagi ngapain ya? Katanya orang yang itu sebenarnya dia itu sedang meresapi dalam dimensinya, dalam dunianya sendiri. Jadi disitulah ia menemukan ketenangan. Ketika seseorang fokus pada satu titik seperti yang saya katakan tadi, fokus dalam satu titik, maka orang itu akan mendapatkan sebuah ketenangan. Saya tarik contoh saja ya, misal air yang tenang yang menggenang, misalnya air di gentong. Nah, air yang ada di gentong yang tenang itu ketika kita lempari batu, lempari kerikil, atau bahkan kita aduk-aduk, nggak boleh jawane iku diobyok-obyok, ya kan, itu akan menjadi beriak atau menjadi kacau, bergelombang, tidak tahu arah. Nah, batu kerikil yang saya lempar atau yang saya aduk-aduk tadi itu adalah masalah problematika yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, problem-problem tersebut datang silih berganti. Nah, disinilah kita harus mencari sebuah ketenangan dari hal tersebut. Apa itu? Yaitu fokus. Tidak memperdulikan masalah-masalah yang ada di sekitar. Kamu harus menutup rapat-rapat. Fokuskan diri Anda dengan Tuhanmu, dengan Rabbmu, dengan ilahmu, dengan malikmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam filsafat sendiri itu ada yang namanya jalan sunyi. Jalan sunyi sendiri itu adalah sebuah jalan. Ketika engkau berjalan di dalam sunyi, maka engkau akan mendengar bunyi. Di keramaian kamu tidak akan bisa mendengar bunyi. Maksudnya bunyi apa? Maksudnya kamu akan mendengarkan beberapa hal yang ramai, yang ricuh, yang random, yang tidak teratur, yang berantakan. Akan tetapi di dalam sunyi kamu bisa mendengar sesuatu hal yang kecil. Hal yang kecil pun bisa kamu dengar. Sedangkan di keramaian kamu mendengar banyak sekali, akan tetapi tidak ada satu sama sekali yang kamu perhatikan. Begitu juga dengan pikiran manusia. Pikiran manusia seperti halnya seperti itu. Ketika otak kita ketika pikiran kita itu tenang, maka yang terjadi adalah hidup kita akan merasa menyenangkan, akan lebih bahagia, akan lebih ikhlas, akan lebih ridho atas segala cobaan-cobaan yang masuk dalam hal tersebut. Perihalnya gentong tadi, apabila gentong tadi ditutup rapat ketika dilempari batu, mungkin yang beriak sedikit ya, karena getaran. Akan tetapi
itu tidak mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Karena sejatinya kita itu hidup di dunia untuk apa? Ya untuk kembali kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin omongan saya ini sulit untuk dicerna karena saya jujur ya, ini nggak pakai teks. Pokoknya saya berbicara apa yang ada di otak saya, karena saya niat dari awal untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdin ya. Seperti apa sih Pak Boy pengetahuan yang Anda miliki, seberapa kapasitas Anda ya. Ini saya niatnya apa yang saya ucapkan sekarang adalah sesuatu yang diucapkan Allah, seperti itu. Maksudnya saya niat mengucapkan hal ini ya pasrah nih Gusti Allah lah. Tidak tahu bagaimana nanti nilainya ke depan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saran saya tetaplah berada di jalan yang dimana jalan tersebut adalah jalan berjalan-jalan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baso